Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada siang hari ini saya Malika Hijriati Dewi kembali membersamai Anda dalam Kabar Jambi edisi Jumat 20 Desember 2024. Ya, tentunya Kabar Jambi merupakan program TVRI Jambi yang mana mengedukasi serta menginspirasi baik pemuda-pemuda maupun masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Nah, kali ini kita akan membahas tema yakni jangan takut untuk terus bermimpi, dan tentunya juga kita sudah kehadiran narasumber kita yang sangat luar biasa, siswa-siswi yang memiliki prestasi tetapi untuk keterampilan akademik maupun non-akademiknya juga stabil nih ya, apalagi sekarang kita udah terima rapor ya. Nah, langsung aja kita akan berkenalan dengan narasumber kita pada siang hari ini. Untuk yang pertama, karena biasanya ladies first ya, nggak apa-apa ya, ngalah dulu ya. Oke. Ini ada adik kita yakni Aura Rayani Tasya. Iya, Kak. Oke. Selamat siang. Siang, Kakak. Nah, gimana siang hari ini? Keadaannya sehat atau deg-degan atau seperti Kak? Sedikit deg-degan. Oh, sedikit ya, sedikit, nggak banyak. Untung aja sedikit ya. Iya. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama Aura, dan di sebelahnya kalau tadi kita sudah ada narasumber yang cantik, ada juga yang ganteng nih ya, saling melengkapi. Ada adik kita juga Ar-Rahman. Ya. Dari SMA 14 Kota Jambi. Ya, betul, Kak. Ya, halo, selamat siang. Halo, oh gitu ya, ada lamanya biar lebih semangat ya. Oke, Arahman, aku manggilnya siapa? Arahman? Panggil Rahman aja, Kak. Rahman aja. Oh, ya. Baik, Rahman. Jadi mereka berdua ini sama-sama dari SMA Negeri 14. Ya, SMA Negeri 14 Kota Jambi. Tapi memang beda angkatannya ya. Iya, beda. Oke. Baik, langsung aja pemirsa, karena kita sudah nggak sabar nih kira-kira prestasi apa saja yang sudah mereka ukir, tetapi mereka juga terus belajar dan mempertahankan prestasi akademiknya di kelas. Nah, kita langsung aja, kira-kira kiat-kiat dari mereka ini seperti apa, kita akan ulik lebih dalam Kabar Jambi edisi hari ini. Untuk yang pertama, kita langsung aja ngobrol nih sama si cantik hari ini yang sudah hadir, Aura. Ya, Aura, Kak. Boleh aku mau dengar nih, Aura bisa dijelaskan kesibukannya sekarang apa, kemudian mungkin prestasi yang baru-baru ataupun saat ini masih hangat-hangatnya nih yang dicapai, bisa diceritakan kepada pemirsa hari ini. Silakan, Aura. Halo semuanya. Akhir-akhir ini aku lagi sibuk untuk ada program namanya yaitu pendidikan jalanan. Itu apa namanya, merangkul anak-anak yang di jalan untuk belajar bersama kita, Kak. Nah, terus juga lagi ada kegiatan rumah baca sama forum anak, Kak. Juga di sekolah juga ada ngurusin beberapa eskul, Kak. Eskul, oh baik. Sekarang berarti sedang ada komunitas yang mana tadi merangkul para anak-anak di jalan gitu ya, maksudnya biar mereka bisa dapat pendidikan juga dan pembelajaran. Kemudian sekarang masih duduk di bangku sekolah, kelas berapa? Kelas 12, kelas 3 SMA, Kak. Oh, kelas 3 SMA, berarti sudah masuk semester, maksudnya sudah masuk di akhir-akhir gitu ya? Iya, akhir-akhir, Kak. Oke, berarti sudah UAS ya? Sudah, Kak. Oh, sudah UAS juga. Oke, berarti kesibukannya sekarang masih aktif juga di luar komunitas, kemudian juga sebagai siswa selayaknya ya, seperti biasa lah ya. Oke. Baik, nah untuk prestasi dari Aura ini yang baru-baru ini dicapai, aku ada beberapa catatan sebenarnya, nanti bisa Aura tambahkan ya. Nah, ternyata pemirsa, Aura ini sudah banyak sekali meraih prestasi ya di usianya yang sangat belia saat ini dan masih duduk di bangku SMA ya. Iya, Kak. Beliau ini sudah pernah menjadi juara di Duta Siswa Indonesia Nasional tahun 2024 baru-baru ini ya. Ini cuman nggak jadi, Kak, nggak jadi berangkat, Kak. Oh, oke. Tapi tetap aja masuk ke finalis ya. Kemudian juga aktif di forum anak dan baru-baru ini Duta Genre Kecamatan Kota Jambi ya. Iya, Duta Genre Persahabatan, Kak. Oh, Duta Genre Persahabatan. Nah, kira-kira dari Aura sendiri, apa sih motivasi Aura agar bisa menjadi anak muda yang selain aktif di sekolah tapi juga punya prestasi ini seperti apa? Boleh diceritakan kepada pemirsa? Ya, motivasinya cuman
Karena juga masih SMA ya. Iya. Kapan lagi kita bisa apa ya, bisa belajar, bisa ngulik banyak hal, nanti di kuliah susah. Oh gitu Iya, ya. udah Jadi sibuk gitu. benar. Jadi memang memanfaatkan waktu yang masih banyak di saat ini ya. Iya, mumpung Baik. masih SMA, Kak. Oke. Jadi Aura, nanti kita akan bincang-bincang lagi, tapi kita akan coba beralih nih. Sama halnya juga, pertanyaannya hampir sama dengan yang sudah kita bincangkan sama Aura nih. Ya, Nah, siap. Rahman sekarang kesibukannya apa? Kebetulan kalian juga satu sekolah, tapi Ya. hanya beda angkatan ya? Iya, betul. Kalau Rahman sekarang duduk di kelas kelas berapa? kelas 11 2 SMA. Oh, 2 Iya. SMA. Berarti adik kelasnya, Iya, adik juniornya kelas. ya. Oh, berarti titisan dari senior lah ini ya, Rahman ini ya. Baik. Iya. Jadi kesibukannya selain di sekolah belajar ya, Saya mengikuti itu- perkelasan, apa aja kesibukannya? Ya. Termasuk kayak anak PPLP gitu, Kak. Oh, Pusat baik. Pendidikan Pelatihan Pelajar gitu. Mm-mm. Jadinya kalau latihan dibarengin dengan sekolah. Latihan tuh 2 kali sehari gitu. Kesibukannya itu sekarang latihan 2 kali sehari. Latihan apa? Latihan apa tuh? badminton. Oh, latihan badminton, olahraga badminton ya. Saya masuk olahraga badminton. Iya. Latihannya di luar sekolah berarti ya? Iya, Bisa dijelaskan di mana tuh latihannya? Biasa di hall kah? Atau memang latihan secara mandiri di rumah, ada kalau lapangannya? gitu, ini nih latihannya setiap hari tuh satu hari 2 kali. Latihannya pagi subuh dari jam 5 sampai jam 6, terus sekolahnya kalau SMA 14 ini pakai shift, Kak. Dianya kelas 11 masuknya siang, jadinya sekolahnya sekitaran jam 1 sekolahnya siang. Terus pulang sore baru latihan lagi. Oh, baik-baik. Luar biasa ya, berarti Rahman paginya itu ya latihan. Iya, betul. Habis subuh juga latihan berarti ya? Ya, habis sholat subuh. Habis sholat subuh latihan, kemudian dilanjutkan juga dengan sekolah gitu ya? Iya. Wah, luar biasa nih. Di usia yang belia tapi punya semangat dan bisa memanajemen waktu agar bisa membagi ketika latihan dan juga sekolah. Luar biasa nih Rahman ya, buat dicontoh ya. Nah, selain itu Rahman langsung aja, karena prestasi Rahman ini ya pemirsa nggak main-main juga. Karena sangat banyak kejuaraan yang telah ia raih dan tentunya juga mendapatkan juara, yakni Rahman sudah meraih juara 1 kejuaraan provinsi, yaitu dalam turnamen bulu tangkis juga ya. Iya, betul. Jambi Tunggal Putra, kemudian juga kejuaraan provinsi di badminton juga masih bulu tangkis, ganda taruna campuran juara 3, kemudian juara 2 kejuaraan bulu tangkis PBSI Merangin, Iya. Open tingkat nasional. Betul, Wow, tingkat luar nasional. biasa. Berarti memang prestasi di badminton itu memang benar-benar ditekuni sekali ya gitu ya. Nah, Rahman, ini menarik nih. Di bidang olahraga tuh nggak semua orang punya minat dan suka di olahraga ya. Iya. Terutama mungkin kita perempuan nggak terlalu mau menekuni, mungkin suka, tapi nggak terlalu menekuni sampai mengukir prestasi, mewujudkan cita-citanya. Nah, kalau di Rahman sendiri, apa yang memotivasi Rahman, terutama kenapa sih memilih badminton sebagai sarana untuk bisa berprestasi dan juga menyalurkan hobinya? Silakan Rahman, boleh dijelaskan. Mungkin kalau untuk motivasi itu awalnya kayak seperti lihat-lihat orang temen gitu, terus pengen main, tiba-tiba ada rasa pengen main juga gitu, kayak wah temen lebih hebat nih gitu, jadi kepacu juga pengen ikut main, kayak wah aku gak mau kalah nih gitu, harus lebih dari mereka kayak gitu. Kayak kalau misalkan apa ya, tentang apa? Kenapa tadi memilih badminton sebagai sarana untuk bisa berprestasi dan menyalurkan hobi? Kenapa sih nggak milih olahraga yang lain? Kan banyak tuh, kayak sepak bola, kayak anak-anak yang lain tuh. Kenapa tentang badminton? badminton ini dari orang tua awalnya, Kak. Orang tua itu juga awalnya badminton, ayah saya badminton, jadinya saya kayak ikut gitu badminton. Tapi kalau awal mulai badminton ngelihat temen, Baik.
lihat teman kayak wah prestasinya banyak ini, saya nggak mau kalah dari teman saya gitu. Gitu. Jadi punya kemauan termotivasi ya. Pengen mau ngalahin teman. Oh, ngalahin teman. Ya, tapi tetap bersaingnya secara sehat ya Rahman ya. Maksudnya temannya bisa, kenapa sih kita nggak bisa gitu ya. Oke. Baik, nah berikutnya nih, kalau dari Rahman sendiri, kalau tadi itu sudah termotivasi, kira-kira gimana sih caranya biar bisa mempertahankan motivasi tersebut? Kan biasanya kalau anak-anak muda zaman sekarang itu mudah sekali terdistraksi ya. Maksudnya terdistrak ya sama mungkin teman-teman sukanya keluyuran atau mainnya lebih banyak dibandingkan konsisten nih dalam mempertahankan hobinya yang bisa mengantarkan nanti untuk mewujudkan cita-citanya ke depan. Nah, kalau dari Rahman, bagaimana sih cara menjaga konsistensi Rahman dalam menekuni bidang badminton ini untuk bisa berprestasi? Silakan Rahman. Kalau saya itu jarang kayak mau ikut pergaulan gitu Kak. Soalnya saya udah mikir buat planning buat kedepannya kayak gimana gitu. Kalau misalkan dari sekarang mau kayak ikut pergaulan teman-teman yang lain, itu juga nggak bakal berguna Kak. Soalnya intinya konsisten aja buat untuk kedepannya gitu. Biar bisa apa yang dicapain, apa yang dicita-citain bisa terwujud. Nah, kalau cita-cita Rahman nih apa? Kira-kira apa yang paling Rahman ingin wujudkan? Cita-cita mungkin sekarang sih polisi. Oh, polisi. Iya. Niatnya juga dari kecil mau jadi polisi. Oh, gitu. Karena memang kalau dari badminton sendiri kan bukan hanya sekadar pertandingan yang kita bisa konsentrasi gitu ya, tapi juga dari manfaatnya gerak-gerak badan itu kan pasti kebugaran, jasmani, kekuatan fisik maupun ketangkasan kita ya. Nah, alhasil ya pastinya nanti bisa mengantarkan kapan nih tujuannya ke depan gitu. Iya, betul. Iya, luar biasa. Rahman pertahankan ya, karena nggak banyak nih anak muda yang bisa konsisten Rahman ya, dan juga harus punya planningnya kuat, tujuannya apa, ayo dikejar gitu ya. Nah, kita langsung balik lagi nih sama si cantik Aura. Nah, kalau Aura masih sama pertanyaannya dari menyambung yang sudah dikatakan oleh Rahman. Kira-kira kalau dari Aura sendiri tuh bagaimana sih menjaga konsistensi ataupun menjaga mood ya? Biasanya moody-moodian cewek itu suka banget berubah-ubah ya, seperti perasaan lah ya. Enggak ya. Nah, gimana tuh caranya biar bisa moodnya tetap konsisten, atau mungkin moodnya juga suka turun atau gimana, tapi bisa mengantisipasinya. Seperti apa tuh? Silakan. Biasanya itu Kak diseimbangin antara main sama kegiatannya Kak. Aku sendiri melakukan hal yang aku suka, yang seperti formanang, terus juga genre, terus juga rumah baca itu kan naikin mood Kak, soalnya di sana ketemu banyak orang, ketemu anak-anak juga, terus juga diseimbangin dengan main, tetap juga ada nongkrong-nongkrongnya seperti anak muda biasanya, terus juga ada belajarnya juga, ngejar tugas, nah seperti itu Kak. Iya, wah berarti memang ada disisihkan kira-kira nanti setelah belajar mungkin ada self reward ya. Iya, self rewardnya pasti ada ya. Nah, nanti baru ketika semangatnya udah pulih lagi, baru kemudian dilanjutkan lagi. Iya. Kalau cita-citanya Aura, kedepannya mau jadi apa? Jadi guru. Oh, mau jadi guru. Guru apa nih? Guru olahraga kan? Kayak Rahman barangkali. Guru apa? Sebenarnya pengen jadi guru MTK Kak. Oh, guru matematika gitu. Pernah ikut nggak olimpiade yang sama nih dengan apa yang dicita-citakan? Pernah matematika. Kak. Oh, pernah. Kapan Cuman itu? Belum juara ya, belum rezekinya juga. Itu di kelas 10 Kak. Oh, di kelas 10. Itu lombanya seperti apa? Olimpiade kah? Atau memang seperti lomba cerdas cermat gitu Kak. Lomba cerdas cermat. Beregu berarti ya? Iya. Oh, beregu. Oke, baik. Nah, selain itu Aura kira-kira kalau tantangannya dari Aura sendiri apa nih kalau dalam meraih cita-cita? Apakah memang tantangan dari diri sendiri atau memang ada ngerasa seperti apa dengan lingkungannya? Boleh diceritakan, Aura? Kalau tantangannya sendiri itu Kak di waktu aja sih Kak. Karena kan masih pelajar juga, terus juga kan masih sekolah, masih banyak tugas. Nah,
belum lagi kegiatannya lumayan banyak, terus ada kegiatan genre, kegiatan forum, itu kan nggak bisa diprediksi kapan waktunya. Nah, di situ tantangannya Kak, harus pinter-pinter cari waktu, pinter-pinter buat ngatur waktunya, terus juga buat apa ya, dijadwalin deh Kak. Oh, Gitu. dijadwalin Iya. waktunya. Nah, nanti kita akan bahas nih kira-kira seperti apa nih si Aura maupun Rahman untuk bisa menjadwalkan waktunya di tengah kesibukan belajar maupun nanti bisa fokus juga untuk meraih cita-citanya ke depan ataupun rencana-rencananya ke depan. Nah, tapi sabar dulu pemirsa, kita akan jeda sejenak dan tentunya tetaplah bersama kami dalam Kabar Jambi hari ini. Ya, baiklah pemirsa, kembali lagi tentunya masih dalam edisi Kabar Jambi, Jumat 20 Desember 2024. Nah, kita akan kembali nih berbincang-bincang dan ibaratnya kalau anak muda zaman sekarang tuh obrolannya daging banget loh gitu ya. Bareng siswa-siswi yang tentunya punya prestasi yang luar biasa ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Langsung aja nih, kita akan lanjut ngobrolnya sama Aura ya. Aura, kita tadi sudah menyentil-nyentil dan menyinggung-nyinggung soal manajemen waktu. Karena memang manajemen waktu ini penting banget, bukan hanya kita sebagai pekerja atau mungkin di suatu pemerintah, di instansi dan lain sebagainya pasti punya manajemen waktu dalam menyelesaikan sesuatu. Nah, sama halnya juga nih dengan Aura sendiri sebagai siswi yang tentunya punya kewajiban belajar, kemudian juga di rumah ya sama keluarga, dan tentunya masih punya rencana-rencana yang harus diplan ataupun maksudnya di sketsa-sketsa gitu ya, pokoknya dibuat sketsanya sebagus mungkin, direncanakan sebagus mungkin agar nanti bisa tercapai. Itu butuh pertimbangan waktu yang lumayan serius dan signifikan ya, terutama siswa-siswi yang umurnya bilang sangat-sangat muda dibandingkan kita ya. Aku di sini sangat-sangat insecure ya, insecure ya. Oke, biar agak rileks ya. Berarti masih fokus ya kalian ya. Cepet nangkepnya ya. Oke, langsung aja ke Aura nih. Gimana nih Aura cara manajemen waktu di antara banyak kesibukan dan tanggung jawab seperti itu? Silakan. Kalau Aura sendiri itu pakai aplikasi Kak. Wah, Iya, pakai pakai aplikasi. habit tracker gitu. Itu biasanya 1 minggu itu ngapain aja, itu harus terjadwal. Iya. Karena nanti kalau nggak terjadwal itu bakal bingung sendiri. Kan kayak pagi sekolah, terus juga biasanya itu ada beberapa event yang kadang dadakan, terus pulang sekolah juga harus latihan, terus harus les. Nah, itu harus direncanain pakai habit tracker, kayak aplikasi gitu. Nanti di 1 minggu itu ngapain aja, terus mana-mana aja kegiatan yang penting, yang important, yang masih bisa ditunda atau yang deadline-nya tuh deket, jadi tahu yang mana aja harus dikerjain dulu, terus juga yang mana aja yang harus diprioritaskan dulu gitu sih Kak. Oh baik, jadi untuk mengatur waktu sendiri itu sudah ada aplikasinya ya? Iya, berarti udah memang ada. sangat membantu ya aplikasi tersebut ya? Membantu sekali Kak, karena dari sana kita bisa lihat kan jadwal 1 minggu itu kita ngapain aja, terus kayak misalnya dilihat, ini banyak yang kosong nih, masih bisa dimanfaatin waktunya, terus juga jadi nggak kebuang sia-sia gitu loh Kak. Oke, baik. Tapi nih, kan kalau sekiranya aplikasi itu sama-sama buatan manusia ya, pasti Iya. ada lebih dan kurangnya. Kira-kira ada nggak sih Aura pada saat itu semua rencana sudah dibuat sebaik-baik mungkin dan merasa, wah ini udah pakem nih, udah pasti sangat-sangat efektif waktunya, tapi di tengah perjalanan ada aja nih rencana-rencana yang harus di-reschedule ataupun ditunda dan nggak sesuai dengan apa yang Aura harapkan. Kira-kira ada nggak? Sering banget itu Kak, sering banget. sering Wow. banget. Karena kan nggak semuanya sesuai dengan rencana, terus juga nggak sesuai dengan waktunya, pasti ada aja kendalanya. Nah itu sering banget terjadi sih Kak. Nah, tapi gimana nih cara Aura agar bisa meminimalisasi hal-hal tersebut? Gimana sih cara alternatifnya kalau sekiranya memang ada rencana yang nggak sesuai dengan yang sudah direncanakan? Biasanya Aura cross check dulu yang mana sih nanti bakal ngapain aja, terus apa-apa aja yang bakal dikerjain hari ini, hari besok dan minggu depan, itu apa-apa aja.
terus dipastiin benar-benar jadwalnya itu jam berapa, harus datang jam berapa, terus juga harus selesai jam berapa, itu dipastiin untuk meminimalisir kayak tadi nih Kak, banyak rencana-rencana yang nggak sesuai jadwal gitu sih Kak. Baik. Tapi ada perasaan sedih nggak sih ya ini nggak sesuai dengan yang udah aku rencanain? Ada perasaan sedih atau mungkin frustasi? Ya nggak usah frustasi dan stres ya. Ada nggak kira-kira sedihnya? Biasanya nggak sedih-sedih banget Oh, sih nggak Kak. sedih banget. Masih dibawa have fun, masih dibawa Have fun, buat enjoy gitu. Iya, oke. Masih bisa dibilang semua itu masih bisa diatasi lah ya sama Aura. Nah, kalau dari Rahman sendiri, kira-kira nih sebagai laki gitu ya, yang luar biasa nih prestasinya di bidang badminton ya, konsisten juara di ajang nasional. Gimana sih cara manajemen waktu? Dan juga sahabat-sahabat TVRI yang nonton hari ini pemirsa, mereka berdua ini di penerimaan lapor tahun ini pembagian hasil akhir gitu ya, pembelajaran mereka juara 1 semua. Wah, luar biasa ya. Jadi emang, aduh, ini aku nggak bisa berkata-kata lain. Anak muda tuh emang harus seperti ini gitu ya. Akademiknya oke, mantap, dan di non akademiknya juga kece gitu ya. Nah, silakan nih dikasih tipsnya ke teman-teman yang nonton hari ini. Rahman gimana membagi waktunya agar efektif? Mungkin kalau Kak Auranya pakai aplikasi, kalau saya pakai catatan gitu Kak. Oh, catatan. Oh, jadi ini lengkap nih teman-teman. Ada yang modernnya pakai aplikasi, ada juga yang konvensional. Wah, keren-keren. Terus catatnya di mana tuh? Catatan ini Di biasanya surat cinta. Oh, enggak, beda ya. Di HP? Kalau saya di HP misalkan nih, Gawai ya. ya untuk aktivitas-aktivitas harian saya tulis, terus saya taruh di HP untuk dijadiin wallpaper gitu biar nggak kelupaan gitu. Itu mungkin itu sih mungkin untuk cara ngatur waktu saya biar nggak nggak kelupaan lagi gitu namanya. Kelupaan. Oh, kalau untuk kertasnya sendiri bebas ya? Kertasnya apa aja dicatat di kertasnya? Ataukah memang harus kertas folio atau mungkin setiap orang kan pasti punya daya ingat yang berbeda ya. Mungkin ada spesifik kertas yang mungkin dari Rahmannya spesialkan untuk mencatat itu, ataukah kertas origami, kertas apa dicatatnya untuk? Kalau ini beda Kak, saya tuh nyatatnya di misalkan nih di HP, terus tuh HP dicatat di HP, terus sudah dicatat di HP itu di dipindahin ke wallpaper gitu. Oh, berarti bukan catat kertas ya? Bukan. Gawai ya? Oh, baik-baik. Karena kalau aku udah dengar catat tuh pasti pengennya yang konvensional gitu ya. Oh, baik-baik. Berarti di gawai kemudian ditangkap layar gitu ya? Iya, betul. Kemudian dijadiin wallpaper. Tapi ada juga nggak catatan-catatan kecil gitu selain catatannya di gawai, ada? Oh, itu nggak ada ya Kak. Kalau misalkan catatan kayak gitu sih nggak ada kayaknya. Oh, nggak ada ya. Berarti memang di gawai ya? Iya, untuk catatan harian itu doang. Kayak aktivitas-aktivitas apa aja yang perlu. Terus ditaruh di wallpaper untuk untuk ingat kalau nggak kelupaan. Boleh tahu nggak Rahman apa aja yang dicatat? Seperti apa? Boleh dicontohin nggak? Misalkan nanti Rahman makannya pukul segini, misalkan ya gitu ya, atau jadwal latihan bareng tim A, tim B pukul segini dan di hari ini itu seperti apa? Boleh nggak dikasih tahu detailnya, catatannya seperti apa? Silakan. Kalau misalkan subuh itu latihan, jadinya jam 5 sampai jam 6 itu pokoknya latihan. Habis latihan jam 6 itu terus lanjut jam 7 itu pulang ke rumah untuk istirahat sampai jam 10. Jam 10 sisain 10 untuk malam? Enggak, 10 pagi. 10 pagi. Soalnya ini kan masuk siang gitu. Oh, oke, baik. Jam 10 pagi itu sisain untuk kerjain tugas-tugas yang belum. Nanti waktu udah jam 12-nya ini sholat zuhur dulu. Terus pergi untuk sekolah. Kan sekolah kan jam 12. Jam 1-an. Jadinya jam 1 itu belajar ke sekolah, terus abis sampai kalau saya itu kayak gini Kak, saya ada surat dispensasi gitu,
Jadinya kalau misalkan pulang tuh jam 3-an. Jam 3 atau sekitaran jam setengah 4. Oh, baik. Kalau anak-anak yang lain pulangnya jam 5, kalau saya setengah 4 gitu. Soalnya untuk ngejar latihan juga. Oh, setiap hari? Iya, setiap hari. Setiap hari. Cuman hari liburnya hari Minggu. Jadinya jam habis sekolah itu saya pergi gitu latihan sampai jam 8 malam. Jam 8 malam baru pulang ke asrama. Asrama? Ya, Asramanya di? Stadion Mini. Oh, baik. PPLP namanya. Oh, di situ ya. Oke, luar biasa. Berarti memang sebaik dan seefektif itu ya untuk membuat catatannya. Nah, sama halnya tadi yang sudah ditanyakan kakak ke Aura, kira-kira ada nggak kendalanya ketika sudah mencatatkan semua yang direncanakan, ternyata ada aja yang ya biasanya dadak-dadakan ya, rencana-rencana yang di luar praduga kita gitu. Apalagi kan siswa dan siswi ini tugasnya padat merayap juga ya, teman-teman ya. Gimana dari Rahman sendiri, ada nggak pernah terkendala nggak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Rahman di catatan itu? Kalau itu sih mungkin pasti ada sih ya. Pasti ada. Contohnya apa kira-kira? Kalau untuk tugas biasanya, kalau misalkan habis selesai latihan ini kan kadang kecapean juga, jadinya ketiduran. Jadi waktu sekolah itu kadang ketinggalan tugasnya. Terus tuh latihan juga sering, kayak misalkan udah mau planning nih buat tanding ke depannya, ada pertandingan gitu. Terus tuh kadang nggak maksimal, jadinya nggak sesuai dengan harapan apa yang apa yang diimpin, target lah gitu, apa yang mau ditargetin. Misalkan targetnya mau juara, nggak sesuai gitu. Nah, ya menarik juga nih. Tadi kan dibilang sama Rahman bahwasanya pasti nanti ya entah itu kecapean, entah apa gitu ya, karena memang padat sekali kegiatannya. Nah, itu nanti kita akan coba ulas gimana caranya untuk mengatasi rasa lelah tapi bisa terbayarkan di juara satunya untuk akademik. Nah, itu sangat-sangat rahasia dan harus kita bincangkan nanti ya Rahman ya. Tapi pemirsa, untuk lebih dalam lagi kita akan kembali usai jeda, tentunya tetap bersama kami, masih bersama narasumber kita Aura dan Rahman. Tetaplah bersama Kabar Jambi. Ya, baiklah pemirsa setia TVRI Jambi, kita masih kembali tentunya masih dalam Kabar Jambi. Kita akan melanjutkan kembali nih obrolan kita bersama siswa dan siswi berprestasi, dan tentunya dengan tema jangan takut untuk menaklukkan ataupun mewujudkan mimpi ya. Seperti tema kita hari ini yaitu mewujudkan cita-cita dan mimpi ya. Nah, tadi kita sudah mengulas nih dari Rahman. Ternyata Rahman ini kadang pun kita sebagai manusiawi ya, kita itu hanya siswa dan siswi biasa ya, bukan nabi ya. Ya kalau patah gitu ya ngomongnya ya. Oke, nah tadi udah dibilang bahwasanya ada juga kadang tugasnya telat ataupun kecapean dan kelelahan, akhirnya ya mungkin sedikit banyak akan mempengaruhi dari durasi kita untuk menyelesaikan tugas tersebut, mungkin agak sedikit lebih lambat dibandingkan teman-teman yang lain. Iya, betul. Nah, tapi hebatnya mereka berdua ini sama-sama juara satu, tetap bisa konsisten untuk peringkat di kelas. Kalau dari Rahman sendiri, nah gimana tuh cara mengantisipasi ataupun apa sih yang sedang terjadi ketika kelelahan tersebut? Kemudian mengerjakan tugasnya kapan? Apakah tidak dikerjakan? Ataukah memang gurunya sudah ya udahlah ya nanti ketika kumpul nih udah pasti tahu lah si Rahman nih sudah hatam nih, ibaratnya belajarnya udah keren gitu ya, jadi dapat nilai 100 gitu ya. Nah itu kan perlu dijelaskan ke pemirsa, kira-kira yang seperti apa sih ketika telat tapi bisa tetap juara, itu gimana caranya? Biasanya kayak gitu mau kayak guru tuh sudah ngasih tugas, terus kita kayak kecapean gitu. Biasanya gurunya kayak ngasih keringanan gitu ya? Iya, keringanan. Kayak kalau guru saya ya. Soalnya juga dengan aktivitas-aktivitas yang lain, jadinya gurunya kayak memaklumin gitu.
Jadi misalkan kalau saya kayak kelelahan gitu, terus tuh guru saya kayak memaklumin, terus besokannya boleh dibuat tugasnya gitu. Terus harus dibuat beneran gitu. Kayak dibuat sampai itu. Kayak gitu sih, Kak. Benar-benar. Berarti memang adanya konfirmasi ya dari Rahman sendiri kepada guru, mungkin karena memang aktivitasnya lebih, job desk-nya lebih banyak ya dibandingkan teman-teman yang lain, dan akhirnya juga gurunya memaklumi saja. Tapi ya itu tadi, Rahman pasti menyelesaikan tugas tersebut ya dengan baik, dan tentunya yang tidak asal-asalan gitu ya. Itu intinya memang harus tetap bertanggung jawab dengan apa yang sudah diamanahkan ya, tetapi jika ada kendala harus konfirmasi, itu yang paling penting. Gitu ya Rahman ya. Nah, kita beralih nih sama Aura. Sama halnya kalau tadi Rahman sudah menceritakan kalau dia tuh kadang juga kayak kita tuh manusia biasa ya, yang pasti lelah ketika banyak kegiatan ya, tapi tetap konfirmasi dan mengerjakan tugas. Nah, kalau dari Aura sendiri pernah nggak kira-kira terlambat atau mungkin memang betul-betul aduh sakit, nggak kuat banget buat tugas, dan pada akhirnya ya itu tadi adanya komunikasi sama guru untuk nyusul ngumpulnya, atau yang seperti apa sih agar tetap menjaga citra baiknya ketika belajar di kelas ya, tetap mengerjakan tugas semuanya, gimana tuh? Biasanya itu konfirmasi dulu Kak sama guru nih. Kebetulan di SMA 14 sendiri itu cukup mudah untuk dispensasi. Jadi kita bisa habis dispensasi, terus kita confirm dulu sama guru permapelnya hari itu apa aja. Nah, nanti bilang kita misalnya ada kegiatan ini. Nah, nanti guru itu memberikan keringanan atau tugas sendiri. Kayak nanti kamu kumpul ini ya besok setelah kegiatan, kayak gitu. Gurunya pun memaklumi asalkan acaranya itu jelas, terus juga bermanfaat, bukan yang kayak cuman bolos-bolos biasa, bukan kayak gitu sih Kak. Terus juga manfaatin waktu seefisien mungkin, karena kayak di kelas, terus kalau udah mau berangkat sekolah itu kan pakai motor nih Kak, bisa sambil baca buku, bisa sambil ngerjain tugas juga di motor, nggak apa-apa juga tuh. Biasanya Aura kayak gitu tuh. Nah, di kelas juga kalau misalnya ada jam-jam yang lengah, yang jam-jam jam-jam yang nggak terlalu sibuk banget, itu baca-baca, terus juga nugas, masih nugas juga gitu. Jadi kita nyusul ketinggalannya, karena kan dispensasi itu nggak sebentar, terus pasti banyak banget ketinggalannya Kak. Gitu. Seperti itu. Nah, tadi ada dibilang kalau di atas motor juga belajar ya. Beneran kalau di atas motor belajar. Gimana tuh? Maksudnya naik motornya di antara ayah atau ada pakai transportasi daring? Enggak, naik motor kan di antara ayah. Oh, di antara ayah. Di antara ayah itu di belakang sambil baca buku, sambil atau yang kalau misalnya mau ujian nih, dekat-dekat mau ujian itu sambil baca buku di atas motor, sambil ngehafal, sambil ngingat-ingat apa aja yang pelajaran yang udah dipelajari itu sambil dilihat-lihat di atas motor, sambil nyatet kadang. Luar biasa ya. Berarti memang dimanapun tempatnya, kalau kita tuh ada kemauan, itu nggak bakal mustahil ya teman-teman. Kayaknya sama deh, kita kayaknya senasib ya. Karena waktu dulu aku juga termasuk yang lumayan ambisius, tapi ya tetap ya kita tetap kerjasama dengan yang lain. Tapi ya itu tadi, kalau udah mepet, mau dekat-dekat ujian, pasti kan waktunya agak sedikit kurang efisien. Tapi ya itu tadi, memanfaatkan, mau di atas motor kah, atau di kantin kah, atau memang ada waktu luang sedikit, aduh udah gas aja ya. Pas kita kegiatan juga menghafal gitu ya, memahami materi gitu ya. Oke, baik, luar biasa ya. Berarti memang tetap dibagi-bagi ya waktunya agar tetap efisien gitu. Dan juga untuk guru-gurunya, alhamdulillah tetap selalu memberikan dukungan, kemudian keringanan juga, karena guru-guru itu pasti mereka memahami ya. Kalian juga berprestasi, tapi itu tadi mereka tahu kemampuan dari siswa-siswinya yang benar-benar luar biasa, pinter gitu ya. Nah, berikutnya ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan dari Aura tersendiri itu di bagian mengikuti perlombaan apa sih? Satu aja, kira-kira yang sangat-sangat membekas sekali, dan itu nggak bakal, ya pasti yang lain juga nggak bakal dilupain, tapi ada satu yang
Menurut Aura mungkin, aduh ini pokoknya yang paling tergong deh untuk aku gitu. Ada nggak prestasinya? Ada Kak. Apa itu? Ini genre kecamatan ini, Wah. genre kecamatan. Alhamdulillah banget dijadiin genre persahabatan tingkat kecamatan kota ya Kak. Itu sangat-sangat berkesan karena di genre itu sendiri harus ada terbentuk PIKR Kak. PIKR itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, di sekolah Aura sendiri karena di SMA 14 itu masih baru, jadi belum ada PIKR. Belum ada sama sekali angkatan yang jadi duta genre. Jadi itu menjadi challenge buat Aura ngeyakinin buat para jurinya itu gimana sih Aura, kalau misal Aura jadi duta itu apa aja yang bakal Aura lakuin, terus juga ngebentuk organisasi PIKR-nya nanti kalau udah jadi duta, dan alhamdulillah udah terbentuk ini Kak, yang ini logonya. Nah, alhamdulillah itu sangat-sangat berkesan karena benar-benar dari nol, karena pas lomba itu kan ditanya dari PIKR mana, sedangkan di sekolah itu belum ada PIKR, jadi kayak oh sekolah saya belum ada PIKR, jadi saya ikut ini karena saya ingin ngebentuk sekolah saya biar ada PIKR, terus biar ada nih nanti penerus adik kelas tinggal udah ngikutin alur aja gitu, nggak usah ngebentuk lagi. Oke, baik. Berarti memang duta genre persahabatan kecamatan Ya, kota Jambi, luar biasa. Berarti bukan hanya sekadar prestasi yang raih, tapi ini menjadi cikal bakal seorang Aura bisa menginisiasi adanya PIKR itu ya, dan kemudian juga berharap nanti regenerasi dari Aura sendiri bisa ada nih untuk junior yang lainnya yang bisa menjadi penerus dari Aura sendiri. Nah, kalau substansinya nanti selain menggalakkan program keluarga berencana, kemudian juga generasi berencana, remaja berencana, kira-kira apa nih program-program yang sudah Aura inisiasi ataupun yang akan nanti dilakukan ke depan sebagai duta genre ini? Dari genre sendiri itu kita punya program namanya Ini Genting, itu implementasi cegah stunting. Nah, terus juga ada namanya itu workshop tentang kita. Itu ngebahas tentang gimana sih kehidupan remaja yang sehat, yang punya kegiatan yang positif. Nah, itu sih Kak. Terus kalau untuk kegiatan kedepannya itu bakal ngeaktifin PIKR di sekolah Aura karena benar-benar masih baru banget ngerintis, masih beberapa bulan, jadi masih perlu arahan, masih perlu ngerancang kegiatan-kegiatan yang pastinya bermanfaat buat anak-anak sekolah Aura, terus juga bermanfaat buat sekitar. Baik, luar biasa. Berarti banyak sekali ya program tentang kita yang pastinya mengedukasi remaja-remaja untuk mencegah pernikahan dini dan tetap menjadi remaja yang terus-terus produktif tanpa harus terkontaminasi baik itu seks bebas, HIV/AIDS, dan tentunya pergaulan-pergaulan yang membahayakan ya, luar biasa. Berarti memang sangat berkesan dan tentunya punya dampak untuk diri Aura maupun orang sekitar ya. Wah, luar biasa. Nah, kita kembali ke sebelahnya, masih yang ganteng ya. Masih aman ya? Aman. Masih gantengnya aman ya? Oke, kalau dari Rahman sendiri kira-kira apa nih prestasi yang paling berkesan yang pernah Rahman raih? Sebenarnya semuanya berkesan ya, karena juara badminton nasional dong ya. Wah. Nah, ada nggak di antara prestasi-prestasi badminton itu mungkin ada di dalam diselenggarakannya kegiatan itu ada momen-momen yang mungkin aduh ini lucu deh, ini berkesan deh untuk Rahman, sehingga momen tersebut ada pembedanya dengan Rahman mengikuti lomba-lomba ataupun kegiatan-kegiatan kejuaraan yang lain-lain gitu. Silakan, ada nggak? Kalau lomba-lomba kayak pertandingan itu banyak ya Kak, kayak momen-momennya. Tapi kalau ada salah satu sih, mungkin ini ada kayak baru-baru pertandingan ini, namanya Jambi Open tingkatnya nasional. Itu alhamdulillahnya saya dapat dua medali, tunggal sama ganda. Tunggalnya alhamdulillah dapat perak nomor 2. Terus yang gandanya dapat perunggu nomor 3. Itu momen lumayan sih bagi saya. Soalnya tingkat nasional juga. Terus tuh kalau ada momen-momen yang lain juga masih banyak, kayak
ada saya pernah ke Jakarta mengikuti kejuaraan Piala Presiden. Nyesek sih itu. Kalah di 8 besar. Itu juga lumayan sih, kayak banyak lah momen-momennya di situ. Piala Presiden tingkat nasional juga belum dapat itu waktu itu momen di situ. Oke, baik. Berarti tadi ada yang perlombaan, kebetulan Rahman mendapatkan langsung 2 medali ya? Iya. Medali perak dan medali Perunggu. perunggu. Itu di mana diselenggarakannya kegiatan tersebut? Itu diselenggarainnya kayak Di provinsi mana? di Provinsi Jambi Oh, juga. di Provinsi Jambi, tapi tingkat nasional gitu ya? Ya, tingkat nasional. Oh, baik. Lawannya yang dari Medan, Iya, dari pokoknya Riau. seluruh Indonesia Iya. ya. Tapi di momen itu memang mempunyai kesan tersendiri Iya, karena betul. Rahman bisa mengukir 2 medali Iya, betul. sekaligus. Wah, luar biasa. Nah, menariknya nih di antara yang sudah Rahman jelaskan. Tadi kan ada dibilang bahwasanya pernah ngerasa sedih ya. Iya. Ngerasa sedih itu gimana? Bisa diceritakan lombanya yang seperti apa waktu itu? Apakah ada sesuatu hal yang mungkin nggak sesuai rencana, makanya bisa nggak beruntung gitu ya? Atau memang ya kita nggak tahu ya, mungkin lawan-lawan juga punya taktiknya masing-masing. Kalau dari Rahman sendiri gimana? Makanya karena senyesek itu tadi dibilang ya. Nah, coba ceritakan. Itu waktu itu kan di Piala Presiden tingkat nasional, waktu itu udah masuk 8 besar. Terus tuh main tuh udah mimpin gitu poinnya. Terus tuh kaki saya kena kayak engkel kaki, jadinya udah poin kena itu, terus nyusul lawannya nyusul poin. Kekejar terus musuhnya yang game. Sedih itu, kayak wah, padahal tinggal berapa poin lagi malah kekejar. Jadinya nggak game. Kayak gitu sih yang kayak lumayan nyeseknya. Soalnya itu tingkat lumayan juga Kak, kalau misalkan Piala Presiden itu tuh. Wow, luar biasa ya. Tapi di posisi itu pun intinya Rahman sudah sangat berjuang luar biasa untuk Provinsi Jambi. Jadi kalau untuk sedih atau apa itu mungkin normal ya kita merasakan. Tapi ya balik-balik lagi harus bangkit ya. Betul. Nah, kemudian kita masih ngulik nih, kakak masih tertarik yang dibilang tadi dapat 2 medali sekaligus. Nah, itu seperti apa? Karena memang mendapatkan juara di 2 ajang kah? Atau 2 ajang sekaligus ya? Atau seperti apa? Itu satu ajang. Satu ajang. Terus tuh kayak 2 kategori. Saya itu termasuk dalam masuk 2 kategori. Bermain di 2 kategori, tunggal dengan ganda. Kalau badminton ini ada juga kayak gitu Kak. Tunggal sama gandanya. Terus tuh saya masuknya yang tunggal sama ganda, alhamdulillah dapat juara gitu. Dan itu lumayan berkesan sih. Soalnya tingkatnya juga nggak main-main juga Kak. Iya, luar biasa. Berarti memang ada 2 cabang sekaligus diikutkan dan kebetulan juga 2 cabang itu meraih ya? Iya. Wow, luar biasa. Kira-kira berapa lama Rahman untuk mempersiapkan latihannya kira-kira? Wah, itu lumayan, kayak sekitaran 1 bulan saya mempersiapin kayak gitu. Rutin ya? Siap, iya, kayak pokoknya kalau misalkan lagi libur nih saya tambah latihannya gitu. Biar untuk persiapan banget untuk tanding Jambi Open nih tingkat provinsi, tingkat nasional. Ya, untuk latihannya berarti ada pelatih khusus kah? Kalau pelatih sih ya ada, kayak dia khusus untuk melatih anak PPLP gitu Kak. Oke. Tapi kalau misalkan kalau nggak itu lagi libur, saya latihan sendiri untuk persiapannya aja gitu. Oke, baik. Dan mungkin nih terakhir ya, sebelum kita nanti setelah jeda ini kita bakal ada closing statement ya, ataupun kata-kata motivasi. Nah, dari Rahman sendiri boleh deh coba Kak, yang terakhir ini diutarakan. Kira-kira sejauh ini harapannya untuk segala prestasi yang sudah Rahman dapatkan, baik itu akademik maupun non-akademik yang luar biasa, gak main-main. Kira-kira apa nih harapan dari Rahman ke depan? Apakah ada rencana yang luar biasa ke depannya akan disiapkan lagi, atau memang ingin terus konsisten untuk menekuni prestasi-prestasi tersebut nantinya ke depan? Silakan. Kalau rencana Ikut buat saja.
Kalau rencana buat kedepannya sih pasti ada Kak. Mungkin konsisten aja untuk kedepannya, kayak fokus dengan belajar, dengan target apa aja gitu. Ya mungkin segitu sih. Target kayak fokus aja. Iya, cita-citanya kan mau jadi polisi ya, bukan citanya ya. Selain jadi pemain badminton handal, nanti bisa ke nasional ya. Kedepannya juga bisa sampai kayaknya polisi mungkin ya. Amin gitu ya. Sambilan. Intinya konsisten. Nah, kalau si cantik Aura apa harapannya ke depan, dan kira-kira ada rencana apa nih untuk ke depannya? Ataukah ingin menjadi duta-duta yang lain lagi? Kebetulan sekarang Kak lagi nyiapin program pendidikan jalanan itu seperti relawan untuk anak-anak yang membutuhkan gitu. Itu rencananya buat ke depan Kak. Jadi masih fokus di pendidikan juga untuk merekrut para anak muda buat jadi relawan, buat jadi volunteer, supaya mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Terus juga apa tadi Kak? Mungkin rencananya ke depan? Iya, rencana ke depannya ya buat ini seleksi PTN juga Kak, karena kan udah kelas 12, udah mau lulus, sudah mau kuliah, jadi masih ngeimbangin persiapan akademik sama lomba-lomba di depannya nanti. Iya, pokoknya terus mengukir prestasi ya, dan konsisten juga belajarnya, jangan sampai kendor gitu ya. Oke. Baiklah Aura dan Rahman, kita akan nanti ada closing statement ya tentunya, dan tentunya para pemirsa tetaplah setia untuk menonton edisi Kabar Jambi hari ini karena sangat menarik sekali, anak-anak muda yang luar biasa. Tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Iya, baiklah pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi. Langsung saja, karena kita sudah berada di seksi terakhir. Untuk itu kita akan mendengarkan pernyataan terakhir dan kalimat-kalimat motivasi dari siswa dan siswi berprestasi hari ini, yakni Aura dan Rahman. Untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan kalimat motivasi maupun pernyataan semangatnya ya dari Aura. Silakan Aura. Buat teman-teman, jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu adalah awal dari kemenangan. Gitu sih Kak. Jangan pernah takut gagal, karena gagal itu adalah awal dari kemenangan ya. Nah, kalau dari Rahman sendiri, kalimat motivasi ataupun ada yang mau disampaikan untuk teman-teman maupun keluarga yang nonton hari ini apa? Silakan. Ya, kalau ya kata-katanya jangan pantang nyerah aja buat kedepannya, fokus sama planning buat apa yang mau diraih, jangan mudah nyerah, pokoknya percayalah pada Tuhan, rezeki sudah ada yang ngatur, jadi ya nggak perlu merasa lemah lah gitu, nggak perlu merasa wah aku mau gini nih kayak gini, kenapa ya kayak gini. Pokoknya rezeki udah ada yang ngatur. Jadinya konsisten aja. Serahin semua dengan yang di atas, pokoknya kayak gitu Kak. Iya. Intinya harus konsisten, jangan lupa ikhtiar, dan tentunya berserah diri pada Yang Maha Kuasa, karena memang yang Allah Subhanahu wa taala pasti sudah menitipkan takdir sesuai dengan apa yang sudah diusahakan oleh para umatnya gitu ya. Wah, luar biasa ya. Baiklah pemirsa, tidak terasa perjumpaan kita sudah berakhir tentunya Kabar Jambi hari ini edisi Jumat 20 Desember 2024. Terima kasih untuk siswa dan siswi prestasi kita hari ini, ada Aura dan Rahman. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi soal prestasi. Tetap semangat ya, sekolah maupun untuk mengukir prestasinya. Dan saya Malika Hijriati Dewi sedikit memberikan kalimat motivasi juga ataupun kesimpulan dari yang sudah kita bincangkan. Intinya anak-anak muda maupun siswa dan siswi, karena kalian masih muda, ayo semangat, jangan pernah takut untuk mengukir mimpi, karena mimpi akan membuat dirimu semakin berarti. Terima kasih, saya Malika Hijriati pamit undur diri, sampai jumpa di Kabar Jambi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.